Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya akan menyaksikan cinta Tuhan. Kalau tahun 2018 akhir, saya ini batuk pilek tidak sembuh-sembuh. Padahal saya sudah ke dokter, saya sudah minum obat, tapi tidak sembuh. Setelah itu, saya bulan Desember, waktu itu saya akan ibadah Natal, karena ibadah Natal ada KKR ya, ada hamba Tuhan dari luar kota. Tapi saya mau berangkat itu, saya ke kamar mandi dulu. Tahu-tahu hidung saya itu keluar darah. Istilahnya mimisen ya. Saya sejak kecil tidak pernah mimisen itu. Akhirnya saya manggil suami saya. Kenapa saya ini kok mimisen? Akhirnya saya berdoa sebentar. Karena saya mau berangkat ke gereja itu, mengikuti KKR. Akhirnya saya ambilkan daun sirih itu, saya masukkan ke hidung. Setelah itu agak reda, saya berangkat. Dan di gereja itu masih keluar darahnya tapi tidak banyak. Terus hamba Tuhan itu bilang, siapa yang akan doakan maju ke depan. Akhirnya saya ke depan didoakan. Setelah itu darahnya mampet ya. Saya mau pulang saya sempat konsultasi dengan Dokter Eli, dan Dokter Eli menyarankan supaya saya harus ke rumah sakit, ke UGD biar ditangani. Setelah itu, singkat cerita, saya tidak apa-apa. Akhirnya sudah sembuh. Tapi tahun 2019, tepatnya bulan Maret, saya itu rebahan, mau sambil lihat TV. Tahu-tahu hidung saya ini kok seperti ada ingusnya. Saya tidak berani saya keluarkan dari hidung, tapi saya keluarkan lewat mulut, langsung saya taruh ke tangan. Ternyata darah kental yang ada. Terus langsung saya bilang sama suami saya, kenapa ini saya gini? Terus suami saya menyarankan, aduh saya besok ke rumah sakit saja. Akhirnya saya besok ke rumah sakit ke dokter THT. Dan di sana dokter THT mengatakan, ibu, hidungnya ibu ada masalah, yang satu dengan yang satunya berbeda, katanya gitu. Akhirnya singkat cerita, saya harus dibiopsi. Ini hasil biopsi itu ternyata saya kena CA nasofaring. CA nasofaring itu kanker nasofaring yang ada di hidung, yaitu di belakang hidung dan di belakang kepala. Jadi ada benjolan di sana, tidak bisa dioperasi. Dan saya dianjurkan suruh kemo 5 kali dan suruh sinar radiasi 35 kali. Dan dokter mengatakan di sini tidak ada alatnya, ibu harus ke rumah sakit yang lebih lengkap dan lebih besar. Adanya di Surabaya maupun di Malang. Adanya di Sutomo katanya. Saya milih yang di Surabaya karena ada saudara di sana. Akhirnya saya diproses, singkat cerita, saya bulan April itu saya berangkat ke
Surabaya. Diproses. Akhirnya saya di DR Sutomo bahwa saya ada jadwalnya, bahwa saya di sinar bulan September. Tapi tidak semudah itu ya, karena saya harus di kemo apa. Dan saya dari DR Sutomo itu di Poli THT dulu, langsung saya dirujuk ke Posa THT. Di THT itu saya harus dikirim ke radioterapi. Nah, dapat jadwal itu tadi, tapi saya harus melewati dengan cek lab itu. Akhirnya saya di Posa THT itu dicek lab. Saya sebetulnya harus di kemo, tapi ada sesuatu organ tubuh saya yang tidak bisa, karena saya prosesnya itu cek 3 kali itu gagal terus. Ada organ tubuh saya yang tidak bisa di kemo itu, yaitu kan harus ada HB-nya bagus, trombosit, leukosit dan lain sebagainya, dan terlebih kreatin, lirin kreatin. Dan saya ini hanya di lirin kreatinnya. Kalau di kreatin juga baik. Lirin kreatin itu patokan yang untuk di kemo menurut Posa di THT itu. Akhirnya saya dicek pertama kali hanya 37. Saya dikasih obat lagi untuk 10 hari, naik lagi 48. Dan batasnya itu dari sana harus 100 ya Bapak Ibu. Tapi saya hanya 48. Akhirnya saya dicek lab lagi, dikasih obat lebih keras lagi untuk 10 hari supaya hasilnya itu mencapai. Tapi apa yang terjadi? Itu hanya 58. Jadi dokter ini bagaimana ini? Dan saya juga berdoa, Tuhan, apa maksud Tuhan? Karena saya sudah berkali-kali sudah cek dan hanya 1 di lirin kreatin. Akhirnya dokter ini didiskusikan 3 dokter ya di Posa THT ini, karena tidak bisa memutusi. Saya disuruh ke poli dalam, penyakit dalam. Saya dibawa, diantar ke sana. Akhirnya saya di sana ditanya dengan dokter di poli dalam, ada apa Ibu? Katanya, saya ini ada masalah di lirin kreatin, mau di kemo. Katanya penyakit dalam ini, loh Ibu kelihatannya bagus kreatin, karena masih memenuhi syarat. Karena saya juga menangani kemo di penyakit dalam ini, tapi tidak ada masalah. Saya tidak tahu itu dari pengantar dari dokter Posa THT. Akhirnya dokter sana telepon dengan dokter THT, debat ya. Akhirnya katanya yang sini pakai kreatin, yang sini pakai lirin kreatin. Akhirnya saya dikembalikan lagi di Posa THT. Di sana debat lagi, diskusi 3 dokter ini. Saya hanya berdoa, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, apa maksud Tuhan. Saya gini, mohon berikan hikmat. Dan saya juga minta dokter minta hikmat. Saya gini, dokter mengatakan, Ibu jangan memikirkan, biarlah saya yang memikirkan. Tapi urusan dengan saya dok, saya gini. Tapi saya tetap berdoa, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, berikan hikmat dokter ini. Akhirnya dokter ini punya ide untuk menghubungi profesor. Dan setelah itu profesor mengatakan bahwa
ceritanya gini. Terus profesor tuh mengatakan, oh nggak usah di kemo, disinar saja, nggak apa-apa katanya. Saya dengar itu, oh puji Tuhan, itu rencana Tuhan. Saya gini, karena saya sendiri kalau di kemo juga rasanya takut ya, karena efek dari kemo itu lebih parah daripada sinar radiasi. Kalau menurut saya dan menurut teman-teman yang sudah menjalani. Tapi Tuhan memang benar mempunyai rencana yang indah. Akhirnya Tuhan itu begitu baik dengan saya, karena sejak perjalanan pertama saya dari Situbondo ke rumah sakit DR Sutomo itu begitu indah. Tuhan memberikan perjalanan saya dengan kelancaran semuanya. Padahal saya di DR Sutomo itu tidak mengerti apa-apa dan antrian dan lain sebagainya itu. Tapi Tuhan selalu menuntun saya begitu indah. Dan Tuhan sungguh luar biasa dengan keajaiban itu. Akhirnya singkat cerita, saya dikasih rekomendasi dari profesor. Dan saya ditanya dengan dokter, Ibu dikasih jadwal bulan apa sinarnya? Saya dikasih bulan September, waktu itu masih bulan April ya, bulan September dok. Terus berarti masih lama. Tapi profesor ini, enggak, ini diprioritaskan secepatnya, katanya gitu. Terus saya dibawa surat pengantar dari profesor ini, suruh ke radioterapi, di dokter di radioterapi sana. Akhirnya saya ke sana, ke seniornya di radioterapi sana saya kasihkan, saya sodorkan bahwa ini dari profesor yang di Posa THT. Dokternya juga bingung karena jadwalnya sudah penuh semua ya. Akhirnya gimana ini, masih mikir-mikir. Terus dia manggil susternya, sus gimana ini, ada yang lebih cepat? Bilangnya tidak ada, sudah penuh semua katanya. Coba carikan ini secepatnya katanya. Akhirnya suster itu menggeser yang awal itu ya. Jadi digeser, saya ditaruh ke depan. Puji Tuhan, saya betul-betul sungguh bersyukur. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Sebetulnya saya bulan September, akhirnya saya sinarnya bulan Juli, karena memang bulan Mei, Juni itu puasa dan lebaran. Jadi Tuhan itu sungguh indah mengatur saya, karena saya setelah itu dimajukan habis hari raya. Dan singkat cerita, saya sudah melakukan bulan Juli itu. Bulan Juli akhir yaitu setelah hari raya, saya kembali ke rumah sakit dan saya langsung ke radioterapi dan diproses lagi, periksa, langsung berjalan saya di sinar radiasi itu. Tapi di sinar radiasi itu dapat 3 kali mesinnya rusak. Nah, saya bilang gini, Tuhan ada apa lagi? Saya gini, mesinnya rusak, saya kembali ke Situbondo, nunggu perbaikan alatnya ini. Terus akhirnya saya pulang ke Situbondo, dapat telepon bahwa kakak saya itu meninggal yang di Ngawi. Oh, jadi ini Tuhan itu betul sungguh luar biasa. Apa yang Dia rencanakan itu indah sekali, sehingga saya waktu itu istirahat dari sinar radiasi, saya langsung berangkat ke Ngawi karena kakak saya meninggal ini. Kalau saya umpamanya sinar ini berjalan terus, mungkin kakak saya meninggal, saya tidak bisa datang.
Tapi Tuhan itu sungguh luar biasa. Setelah alatnya rusak, saya bisa berhenti sementara dan saya bisa menghadiri pemakaman kakak saya. Puji Tuhan, sungguh luar biasa pertolongan Tuhan. Sehingga saya tidak nginep, saya bawa supir dengan suami saya malam kembali dan besoknya saya kembali lagi ke Surabaya karena alatnya ini juga sudah selesai dan saya melanjutkan berikutnya. Saya sinar pertama sampai ke 10 ini tidak ada efek apa-apa. Tapi dokter tuh mengatakan bahwa Ibu, efek dari sinar radiasi ini nanti ada sariawan, ada batuk, ada sakit pencernakan, katanya gitu ya. Jadi sudah diingatkan, jadi biar tidak kaget Ibu, katanya. Ternyata benar. Saya pertama hanya tenggorokan tuh kering ya. Sampai ke 10, ke 15 batuk, tenggorokan kering dan batuk terus menerus. Saya sudah sulit minum, saya sudah sulit makan. Akhirnya sampang paling parah sampai ke 25 itu betul-betul saya sangat menderita sekali karena saya tidak bisa makan, minum aja penuh perjuangan. Minum 1 gelas itu makan waktu bisa 1 jam karena saya sekali minum gini ya, minum 1 celgukan ini sudah tersedak ya, kalau enggak pelan-pelan jadi keluar ke hidung, batuk seperti batuk inggingus itu, batuknya terus menerus dan muntah gitu ya akhirnya, karena di tenggorokan sini rasanya tidak bisa menelan, sakit dan itu mudah mulai sariawan itu di mulut ini banyak sekali ya, mulai dari tenggorokan di dalam sana sampai di bibir-bibir di bawah lidah itu besar-besar. Bayangkan orang sariawan satu aja sakitnya bukan main, apalagi itu di seluruh mulut sakit, apalagi di sini kayak ngelupas itu, kayak terbakar itu ya. Jadi dari dalam, dari luar sakit sekali. Tapi saya tetap bertahan. Saya sebetulnya sudah rasanya tidak kuat, tapi suami saya selalu mendampingi saya dengan kamu harus kuat, tetap percaya pada Tuhan Yesus, berdoa. Akhirnya saya kasihan dengan suami saya ini, setiap hari dia itu harus ngantri ngambil nomor jam 4 pagi dan dia selalu mendampingi saya. Kalau saya kos ya, karena Senin sampai Jumat, nanti Sabtu Minggu saya balik ke Situbondo karena saya harus ibadah. Dan saya kuatkan, saya tetap berdoa dan saya imani karena saya mempunyai iman dengan firman Tuhan yang pernah saya baca mungkin di dalam Yeremia 30 itu dan di Ulangan itu, firman Tuhan mengatakan, aku akan menyembuhkan kamu, aku akan menyembuhkan sakitmu, aku akan menyembuhkan lukamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah cemas, aku akan menyertaimu. Itu yang saya pegang teguh. Saya selalu kuat karena iman, karena firman Tuhan ini bahwa Tuhan Yesus pasti akan menyembuhkan luka saya. Kalau Tuhan izinkan saya sakit kanker, Tuhan pasti ada jalan keluar untuk menyembuhkan saya. Memang efeknya sangat luar biasa. Saya secara manusia tidak kuat, saya sungguh. Karena ini singkat cerita, 1 sampai 25 ini sinarnya istirahat karena ada tambahan 15 katanya. Jadi 1 sampai 12 istirahat dulu, dikasih istirahat 3 hari. Tapi saya itu sudah tidak kuat, saya lemah karena saya tidak bisa makan sama sekali.
berat badan saya itu sampai turun 15 kilo karena saya tidak bisa mengonsumsi makanan. Saya hanya minum susu 1 gelas satu hari. Kalau pagi itu saya dipaksa suami saya untuk makan. Saya membuat oatmeal itu, saya enceri paling berapa sendok untuk menguatkan tubuh saya. Dan saya minum jus itu harus jus yang tidak manis, tidak asam, karena kalau manis juga pedih sekali, asam juga pedih, juga tidak bisa minum banyak. Dan saya betul-betul sudah lemah sekali. Saya sempat sudah berhenti sampai di sini, saking saya sudah tidak kuat. Tapi suami saya tetap, kamu harus kuat, tinggal 15, sebentar lagi sudah selesai. Akhirnya saya kasihan dengan suami saya karena dia sudah usia, dia sudah mendampingi saya. Walaupun saya keadaan seperti ini, dia juga mempunyai sakit yang tidak dirasakan ya. Dan tiap pagi dia ngantri nomor itu karena di rumah sakit di Erstomo, yang rumah sakit besar itu begitu banyak, ribuan orang harus ngambil nomor itu, harus lebih awal. Akhirnya saya tetap maju terus dan saya selalu minta dukungan doa untuk Bapak Ibu Gembala dan jemaat semua, saudara seiman, tim doa selalu mendoakan saya, dan tetangga-tetangga selalu WA saya, ibu semangat, ibu harus kuat. Akhirnya saya bangkit kembali, saya lanjutkan yang ke-15 itu. Akhirnya dan dokter juga memperingatkan saya, mau ke 26 ibu HB-nya sudah ngepres. Kalau ibu HB-nya di bawah ini harus transfusi darah. Katakan, bayangkan kalau transfusi darah itu juga makan waktu, dan di rumah sakit situ tidak menyediakan, harus ke rumah sakit lain, harus beli di luar sana. Saya membayangkan ya, karena saya harus mondar-mandir dan itu makan waktu bisa 2 minggu lebih. Akhirnya saya semangat dan Tuhan bentur menunjukkan saya dengan luar biasa. Saya waktu pulang ngambil rujukan karena sudah habis rujukannya. Dokter di puskesmas menanyakan saya gimana keadaan Bu Indri. Akhirnya suami saya cerita gini. Akhirnya HB-nya rendah, tapi Tuhan sungguh luar biasa menunjukkan melalui dokter ini. Oh, belikan ini biar HB-nya naik. Puji Tuhan. Akhirnya suami saya membelikan obat ini. Saya minum 3 kali. Puji Tuhan, saya dicek lab itu HB saya naik 11 lebih. Akhirnya saya melanjutkan lagi sampai ke 30 dan lanjut lagi sampai selesainya. Walaupun tubuh saya rasanya sudah tidak mampu karena saya tidak ada nutrisi yang saya minum. Saya hanya minum susu itu aja, saya betul-betul saya kuatkan. Tapi karena dorongan dengan keluarga, doa, dan saudara seiman satu gereja, tim Bapak Ibu Gembala setiap hari mendoakan saya, sehingga saya semangat lagi. Saya walaupun lemah, tapi saya tetap, saya tahan, saya harus kuat, sehingga puji Tuhan saya selesai tepat waktu dan saya tidak sampai HB itu rendah dan trombosit, leukosit dan lain sebagainya itu. Kalau itu rendah harus semua transfusi ya, itu makan waktu. Dan Tuhan sudah menunjukkan saya dengan begitu besar kuasanya. Kalau sebetulnya saya ini bulan September, tapi diajukan bulan Juli. Sudah mulai. Dan saya bulan September sudah selesai, puji Tuhan. Dan saya bisa istirahat walaupun efeknya itu pendengaran saya selama 6 bulan tidak dengar sama sekali. Tenggorokan ini kering, tidak bisa makan. Dan mulut saya ini kering terus, mungkin sampai hari ini
masih kering tapi tidak separah dulu ya. Dan saya tidak bisa makan dengan nasi itu, masih makan bubur. Tapi sudah berapa bulan, puji Tuhan juga saya sudah bisa sampai sekarang. Walaupun masih ada sedikit, tapi saya bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan Yesus. Karena dengan iman dan firman Tuhan itu mengatakan, aku akan menyembuhkan lukamu, aku akan menyembuhkan sakitmu. Itu yang aku imani, yang aku pakai, bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan saya. Dan puji nama Tuhan, setelah saya kontrol bulan berikutnya, bulan Oktober sampai bulan Maret gitu ya, bertahap, puji Tuhan juga sel ganas saya sudah hilang. Jadi saya sudah cek lab ketiga kali, sudah tidak ada sel kankernya, dan saya tinggal pemulihan. Dan waktu saya di sana itu ya, ketemu saudara, teman-teman saya seangkatan saya itu masih di kemo ya, di kemo baru dapat 2 kali. Nah, saya ditanya, ibu, apa saya sudah kontrol? Hah, katanya, masa? Katanya gitu. Loh, kok sudah selesai? Itulah bedanya anak Tuhan dengan bukan anak Tuhan. Tuhan itu sungguh luar biasa, membedakan sangat besar sekali. Karena saya bayangkan kalau saya betul-betul itu saya di kemo dan di sinar radiasi, waktunya bulan September, mungkin waktu pandemi juga belum selesai. Dan waktu saya kontrol terakhir bulan Maret ya, itu saya lihat alat yang untuk terapi itu rusak 2. Bayangkan, itu yang seangkatan saya itu mungkin sampai pandemi itu belum selesai mungkin. Karena alatnya rusak itu, saya tanya sampai lama itu enggak bisa diselesaikan. Itulah sungguh luar biasa pertolongan Tuhan. Sehingga saya diajukan itu, Tuhan punya rencana lain. Karena bulan April itu sudah ada virus corona itu. Dan sebetulnya saya bulan April, Mei itu harus kontrol berikutnya. Tapi karena COVID-19 saya lanjutkan. Tapi puji Tuhan sampai sekarang tubuh saya sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Walaupun pandemi saat itu dan orang harus di dalam rumah, apalagi tempo hari di depan rumah saya itu kena corona positif suami istri. Bayangkan, di depan rumah saya pas, dan anaknya masih mondar-mandir. Saya dikasih tahu dengan Bu RT bahwa depan rumah saya positif. Saya sempat lemas, tapi saya percaya karena di dalam firman Tuhan juga, walaupun 1000 rebah ada di sisimu, 10.000 rebah ada di tangan kananmu, kamu tidak akan kamu akan ditolong. Puji Tuhan, saya percaya walaupun kanan kiri saya kena corona, tapi puji Tuhan, saya dengan suami saya walaupun punya penyakit bawaan, tapi Tuhan memberikan saya kekuatan, kesehatan, dan saya bisa keluar untuk olahraga dan untuk kemana-mana walaupun dalam keadaan virus. Puji Tuhan, sampai hari ini saya diberikan kesehatan yang prima. Inilah kesaksian saya. Saya berterima kasih kepada saudara seiman, Bapak Ibu Gembala yang setiap hari mendoakan saya dan keluarga besar saya, terlebih-lebih suami saya yang selalu mendampingi anak, cucu, mantu, selalu mendukung dalam doa untuk saya. Sampai hari ini saya diberikan kesehatan yang luar biasa. Terima kasih. Inilah kesaksian saya. Biarlah akan menjadi berkat bagi orang lain yang mendengarkan saat ini. Janganlah menyerah. Tuhan akan selalu memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.